Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, sebelum dimulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya ya. Apa ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oke, nihil. Pada pembelajaran kali ini, kita memasuki bab pemuaian zat. Pemuaian zat ada 3. Yang pertama pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Pada hari ini kita akan fokus dengan pemuaian zat padat. Dan pernahkah kalian mengetahui kabel listrik yang berada di pinggir jalan akan terlihat lebih kendur pada siang hari dibandingkan dengan pada malam hari? Mengapa hal ini bisa terjadi? Dan besaran apa yang mempengaruhinya? Oke, silakan dijawab Rehan. Bagus sekali. Hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu antara siang hari dan malam hari. Besaran yang mempengaruhinya ialah panjang benda atau panjang logam. Lalu, bagaimana hubungan antara suhu dengan panjang benda? Bisa dijawab? Oke, silakan Rita. Bagus sekali. Hubungannya adalah semakin tinggi suhu, maka semakin besar panjang yang terjadi atau perubahan panjang yang terjadi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai pemuaian zat padat yang bertujuan untuk mengetahui proses pemuaian zat padat. Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok atau menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok berisi 4 anak, dan apabila ada siswa yang tidak kebagian kelompok, dapat bergabung dengan kelompok yang lain. Kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, dan kelompok kelima. Oke, di LKPD tersebut dapat dilihat di halaman pertama ada sebuah fenomena, di mana fenomena ini menceritakan tentang rel kereta api yang dibuat agak berjarak. Lalu di bawahnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dicantumkan ialah bagaimana pengaruh jenis logam terhadap pertambahan panjang logam yang dipanaskan. Lalu dari rumusan masalah ini, apa ada yang perlu dipertanyakan? Oke, sudah paham semuanya ya. Lalu dari rumusan masalah, kalian dapat mengetahui hipotesisnya. Tahu kalian dapat menentukan hipotesis. Hipotesis ini terjadi ketika kita mengetahui rumusan masalah, dan hipotesis ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Oke. Apa ada yang tahu mengenai hipotesisnya? Yap, betul sekali. Hipotesisnya adalah semakin tinggi koefisien muai logam, maka semakin besar pertambahan panjang logamnya. Hipotesis tersebut dapat diuji dengan kalian melakukan percobaan. Lalu di bawahnya ada operasional variabel, di mana ada 3 operasional variabel. Yang pertama variabel manipulasi, yaitu besaran yang diubah-ubah. Yang kedua, variabel respon, yaitu besaran yang ikut berubah apabila besaran lain diubah. Lalu yang ketiga, variabel kontrol atau besaran yang dijaga. Setelah kalian mengetahui jawaban dari operasional variabel, kalian dapat menuliskannya pada LKPD. Oke, lalu yang bawahnya lagi ada definisi operasional variabel, di mana definisi operasional variabel ini kalian dapat menuliskannya
pada LKBD. Setelah kalian menuliskan operasional variabel dan definisi operasional variabel, kalian dapat melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disediakan. Yang pertama, siapkan alat motion board. Yang kedua, batang logam yang berbeda, besi dan aluminium, pembakar spiritus. Lalu, ukur panjang awal logam dan suhu sebelum dipanaskan. Yang ketiga, letakkan batang logam di atas alat motion board. Yang keempat, nyalakan pembakar spiritus, lalu letakkan di tengah-tengah. Atur alat tersebut agar kedudukan jarumnya menunjukkan skala yang sama. Keenam, panaskan kedua logam tersebut sampai sekitar 10 menit. Amati perubahan yang terjadi. Lalu, catat panjang akhir dan suhu akhir pada tabel yang sudah disediakan. Jadi, kalian menuliskan panjang awal logam, panjang akhir logam, dan suhu akhir logam. Lalu, hitung perubahan panjang logam dengan menggunakan rumus delta L sama dengan L dikurangi L awal. Setelah kalian memperoleh data, kalian dapat melakukan analisa data tersebut dengan menjawab soal-soal diskusi yang sudah disediakan. Yang pertama, dari hasil percobaan, manakah logam yang paling cepat untuk memuai? Yang kedua, dari hasil percobaan, kalian dapat menentukan definisi pemuaian zat padat. Yang ketiga, selain benda yang terbuat dari besi dan aluminium, benda apa yang dapat memuai apabila terkena panas? Yang keempat, diskusikan dengan kelompokmu apa saja aplikasi pemuaian zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, ada sebuah soal perhitungan di mana sebuah baja memiliki panjang 1000 cm pada suhu 0 derajat Celcius. Lalu, baja tersebut dipanaskan sebesar mengalami perubahan suhu 50 derajat Celcius. Jika diketahui koefisien muai baja adalah 11 dikali 10 pangkat min 6, berapakah perubahan panjang logam setelah memuai? Oke, dari kelima soal analisa tersebut, apa ada yang perlu dipertanyakan? Ya, bagus, tidak ada ya. Kalian dapat menuliskan hasil analisa dengan menuliskan pada kolom yang sudah disediakan pada LKPD tersebut. Oke. Apa sudah selesai untuk menuliskan soal analisa? Oke, baiklah, sudah selesai ya. Kali ini Bu Guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan. Ya, kelompok 3, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari hasil kelompok 3 hampir mendekati benar atau bisa dikatakan benar. Dengan memperoleh hasil variabel manipulasi jenis logam. Kedua, variabel respon perubahan panjang logam. Yang ketiga, variabel kontrol panjang awal logam, panjang akhir logam, dan suhu awal, suhu akhir logam. Dengan definisi operasional variabel, jenis logam yang dipakai adalah besi dan aluminium. Lalu, definisi operasional variabel respon. Pemuaian panjang logam adalah pertambahan panjang logam setelah mengalami pemuaian dapat dihitung dengan rumus delta L sama dengan L akhir dikurangi dengan L awal. Lalu didapat definisi operasional variabel kontrol. Yang pertama, panjang awal logam. Panjang awal logam adalah panjang logam sebelum dipanaskan. Yang kedua, waktu. Waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit tadi ya. Lalu suhu. Suhu adalah temperatur benda sebelum memuai dan sudah memuai. Dan kelompok 3 tadi mendapatkan data aluminium memiliki panjang awal 30 cm
Celcius. Lalu setelah dipanaskan, mendapatkan perubahan sebesar 32 cm dengan suhu akhir 60 derajat Celcius. Lalu dihitung perubahannya, yaitu 32 cm dikurangi dengan panjang awal logam, yaitu 30 cm. Temu hasilnya 2 cm. Lalu pada besi panjang awalnya 30 cm dengan suhu awal 0 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menjadi panjang 31 cm dengan suhu 50 derajat Celcius. Diperoleh perubahan panjang 31 dikurangi dengan 30 cm, diperoleh 1 cm. Dari hasil analisa data kelompok 3 tersebut sudah benar, mana jawabannya nomor 1 ialah jenis logam yang cepat memuai adalah aluminium, karena aluminium memiliki koefisien muai lebih tinggi daripada dengan logam. Lalu yang kedua, apa definisi pemuaian zat padat setelah kalian melakukan percobaan? Ya, betul sekali. Peristiwa pertambahan panjang, lebar, dan volume benda padat karena berpengaruh suhu. Yang ketiga, selain benda yang terbuat dari besi dan aluminium, benda apa yang dapat memuai? Ya, rel kereta api dan kaca. Karena benda tersebut apabila terkena panas akan mengalami pertambahan panjang, lebar, volume, dan yang dapat memuai. Lalu yang keempat, aplikasi pemuaian. Pemuaian zat padat dapat diaplikasikan pada pemasangan kabel listrik. Lalu pemasangan kabel listrik yang dibuat agak kendor itu akan menghindarkan kabel listrik pada siang hari untuk tidak putus. Lalu soal perhitungan pada soal nomor 5 dengan diperoleh jawaban kelompok 3 0,55 cm dan itu merupakan jawaban yang tepat. Beri applause untuk kelompok 3. Dari hasil yang dilampirkan oleh kelompok 3, apa ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Oke, tidak ada ya, semuanya sama semua. Jadi kesimpulan pada percobaan pada pagi hari ini ialah bahwa koefisien muai berpengaruh terhadap besarnya pertambahan panjang. Semakin tinggi koefisien muai, maka semakin besar pertambahan panjang yang terjadi. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.